ad-din. Mr. Kasman Singodimejo dulu, seorang pimpinan Masyumi, juga tokoh Muhammadiyah. Beliau menjelaskan ikhlas itu seperti kalau kita ini buang hajat. Kita membuang hajat itu tidak pernah pengen tahu larinya kemana yang kita buang itu. Ya, jadi apa gitu ya. Nah, artinya sudah nggak kita pikir, sudah keluar sudah kita pikir, itulah ikhlas. Jadi apa saja yang kita lakukan dari kebaikan itu tidak kita pikirkan lagi, kita hanya berpikir apa yang harus kita lakukan lagi nanti ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, jadi kita ini harus bersiap melakukan apa yang harus dilakukan, jangan dipikirkan yang telah lalu, karena hanya kepada Rob saja kita berharap balasan. Ya. Jadi sederhana, kalau kami ini dulu di Jogokarian jadi ketua umum takmir masjid. Masjidnya tidak punya uang. Ya. Karena waktu serah terima itu tidak ada laporan, uangnya sisa, hutang juga tidak ada, catatan tidak ada. Ya. Kamar mandi waktu itu baru ada 6 unit. Kita hanya bisa menggaji 1 merbot. Waktu itu kita gaji 495.000, itu tahun 99. Nah, kebetulan merbotnya ini kena stroke. Namanya Kang Daliman, kalau anak-anak Jogarian manggil Kang Entruk itu ya. Tapi tidak mungkin kalau di masjid waktu sehat jadi merbot, ketika sakit nggak diurus, maka kita berikan pensiun. Artinya kita gaji utuh sepenuhnya sekalipun sudah tidak kerja di masjid. Tapi pekerjaannya kan tidak dikerjakan. Maka saya mengajak beberapa teman untuk mengambil alih tugas merbot itu. Maka kamar mandi 1 saya tempel nama saya, Muhammad Jazir ASP. Artinya saya bertanggung jawab membersihkan kamar mandi itu. Membersihkan tempat wudhu. Kamar mandi 2 kalau nggak salah namanya Ismail. Ini, mana Mas Ismail? Nah, ya, nah itu kita tempel 6 unit itu semua. Artinya itu penanggung jawab. Kalau ketemu kita bergurau, wah kamar mandi yuk pesing gitu, bersihin gitu ya. Gitu artinya penanggung jawab itu. Bahkan secara bergurau, besok kamar mandi saya mau saya pasangin TV gitu. Jadi kita mencoba mengajak tanggung jawab itu dimulai dari pimpinan. Kemudian ada Mas Cahyo, namanya Cahyo Indarto, ini seorang direktur utama sebuah holding milik Sultan. Karyawannya, salah satu unit usahanya itu di pabriknya karyawannya 6.000 orang. Jadi dia kan tidak pernah bersihkan WC, kamar mandi. Tapi begitu gabung di masjid, saya kasih nama di kamar mandi itu. Jadi di luar dia boleh jadi dirut, di masjid harus mulai kerja dari membersihkan kamar mandi. Gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang kamar mandinya sudah ada 48 unit. Dan itu sudah bisa dibersihkan dengan tenaga profesional ya. Maka kemudian tahun 2013 ya, saya membeli mobil Luxio, kemudian saya branding mobil resik masjid ya. Saya udah, karena hobi kita bersih-bersih kamar mandi di masjid, tempat wudhu di masjid sudah bisa ditekel secara profesional, kita coba ngurus masjid lain yang belum tertangani.
Ya, nah lahirlah kemudian tim resik-resik Masjid Jogokarian sampai hari ini. Ya, sekarang kita sudah anggotanya berapa, Mas Is, relawan bersih-bersih kita sekarang? 30 orang, ya, dengan berbagai pekerjaan, profesi, tapi kita menyatu. Ini ada chef kita, ini ada yang namanya Uda Sahrizal. Mana Uda Sahrizal? Oh, di dapur lagi masak. Dia pengusaha konveksi, ya, orang asal dari Minang. Kalau di masjid jadi tim bersih-bersih. Ini ikut, ini jadi dapur. Biasanya kalau masak dia termasuk chef. Terus Bang Rais, mana ini ahli membuat bubur kacang hijau ini? Ya, ada Bang Rais, ada Mas Dadio. Nah, di dapur juga ya. Ini banyak tim, ya, termasuk mereka yang bekerja jadi eksekutif di perusahaan, tapi kalau di masjid bagian bersih-bersih kamar mandi. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW hanya mensolatkan gaib 2 orang yang meninggal, hanya 2. Yang pertama adalah Raja Najasyi, ya, Raja Habasyah, yaitu, ya, raja yang menerima 22 orang sahabat yang pertama kali hijrah dari Makkah dipimpin Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Nabi mendengar berita kematian raja ini, Rasulullah memimpin sholat gaib untuk jenazahnya karena tidak bisa datang ke Habasyah atau Ethiopia sekarang. Karena dulu Habasyah atau Ethiopia itu adalah negeri paling kaya di dunia karena sumber emas yang paling besar. Maka kalau dulu pernah kecil suka baca komik Paman Gober, itu ada negeri namanya Timbuktu. Nah, itulah Habasyah. Ya, jadi negara yang dulu kaya raya sekarang menjadi negara miskin. Ya, itu. Nah, rajanya pada waktu itu memeluk agama Nasrani, tapi ketika kemudian kedatangan 22 sahabat yang hijrah ini terjadi dialog dan hatinya telah terpanggil untuk mengakui kebenaran Islam, tapi karena semua pejabat tingginya masih Nasrani, dia tidak mengungkapkan secara terbuka. Tapi Rasulullah diberikan wahyu, bisikan oleh Jibril alaihissalam bahwa Raja Najasyi atau Negus itu sudah menjadi muslim. Maka ketika mendengar kematiannya, Rasulullah mensolatkan gaib. Yang kedua adalah seorang perempuan yang tukang membersihkan Masjid Nabawi, tukang sapu, yang satu hari dia sakit. Nabi mengunjunginya dan berpesan kepada para sahabatnya, kalau ada apa-apa tentang perempuan ini tolong saya diberitahu. Ternyata perempuan itu sakitnya makin keras, kritis, wafat. Beberapa hari kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana si tukang sapu itu? Ya Rasulullah sudah wafat beberapa hari yang lalu. Rasulullah marah, kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku? Ada sahabat lain yang mengatakan, loh dia kan cuma seorang tukang sapu, apa pentingnya memberitahu Nabi? Antar aku ke makamnya. Maka Rasulullah mensolatkan gaib di makamnya. Maka sampai hari ini ada tuntunan sholat gaib. Itu yang disolatkan hanya seorang raja dan seorang tukang sapu masjid. Oleh karena itu, orang yang bersih-bersih masjid itu kelasnya sekelas raja. Ya. Jadi itu kenapa membersihkan masjid itu penting. Peradaban juga dimulai dari membersihkan masjid. Ini pernah saya sampaikan di Masjid Al-Falah waktu kita mau safari Jawa Bali ya.
Bagaimana Ibrahim diperintahkan hijrah dari Hebron, begitu sampai Bakkah dilihat reruntuhan Ka'bah itu, Baitikal Muharram itu. Maka dibersihkanlah masjid itu. Dan kemudian dimakmurkannya menjadi pusat peradaban yang kita kenal. Kalau dulu disebut Bakkah, Bakkah itu dari kata air mata, Bakkah yubaki bakian, itu adalah air mata keputusasaan, karena di situ tidak ada air, tidak ada tanaman yang tumbuh. Makanya siapa yang tersesat di situ menangis menunggu kematiannya. Ya, burung-burung nazar sudah menunggu matinya untuk dimakan dagingnya. Maka ketika sudah dimakmurkannya oleh Ibrahim dan keluarganya, jadilah Makkah, yang berarti air mata harapan. Maka sekarang orang pergi ke Mekah itu untuk menangis, memohon, berharap kepada Allah, doa-doa dan hajatnya dikabulkan. Ya, jadi dari Bakkah menjadi Makkah. Dari air mata keputusasaan menjadi air mata pengharapan. Nah, dimulai dari mana? Bersih-bersih masjid. Maka ketika ada mahasiswa yang skripsinya macet, kuliahnya rendet, ada yang usahanya lagi sepi, itu Bakkah. Maka terjunlah bersih-bersih masjid, maka Allah akan merubah dari air mata keputusasaan menjadi air mata pengharapan. Jadi kalau kita ini sedang punya banyak masalah, punya banyak persoalan, bersihkanlah masjid. Rubahlah air mata putus asa menjadi air mata pengharapan. Nah, gitu. Jadi inilah gerakan kita. Sekarang banyak generasi muda putus asa melihat Indonesia gelap. Kabur saja dulu. Kata Luhut, yang gelap ya kamu itu. Saya terang karena saya menguasai banyak lahan semau saya. Ya. Ya. Maka kalau generasi muda ini kita gerakkan, 800.000 masjid di Indonesia kita bersihkan, Indonesia akan bersih dari persoalan-persoalan yang menutupi cahayanya, sehingga Indonesia tidak gelap, Indonesia akan menjadi terang. Ya, jadi gerakan ini adalah gerakan membangun harapan bangsa. Sekarang ini kita berharap 2045 Indonesia emas, tapi karena situasi yang ada, orang menganggap ini Indonesia cemas. Jadi kalau kita mau menghilangkan Indonesia cemas menjadi Indonesia emas, ya kita mulai dari bersih masjidku, bersih negeriku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tanpa terasa ya, kita tadi dari yang tariknya matahari luar biasa, Allah berikan keberkahan, ditutup pakai awan ya. Kita jadi teduh, artinya ini sebagai sebuah keberkahan. Kenapa enggak keberkahan? Kenapa keberkahan ini turun siang hari ini? Karena tanpa terasa di hadapan kita ini adalah pionir-pionir masjid percontohan di Indonesia. Jadi sudah ada Masjid Al-Falah Sakit, Masjid Jogokarian, dan yang di luar Jawa ada masjid dari Tanah Abang, dan ini juga ada masjid pionir juga dari Pontianak Kalimantan. Masya Allah. Nah, dan Kiai Toknya ini yang Allah hadirkan sampai di sini luar biasa. Maka supaya membersamai kita menambah keberkahan, kita minta juga insight dan nasihat dari Toknya kepada Toknya yang bersama. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bahagia sekali begitu sampai di sini Kiai Kusnadi Ikhwani memimpin doa karena ibunda saya baru berpulang ke rahmatullah kemarin pas tanggal 1 Zulhijjah.
Senang sekali rasanya, alhamdulillah, rezeki karim. Karena memang Toia jauh-jauh dari Pontianak terbang kemarin sore karena memang ingin ketemu guru. Karena dengan Ustadz Jazir ini saya kenal beliau udah sejak 20 tahun yang lalu. Pasca tsunami, kenalnya pun di Aceh. Nah, pada saat di Aceh itulah Pak Insinyur Haji Azwar Anas, mantan Menko Kesra, mantan Menhub, Menteri Perhubungan, dan juga mantan Gubernur Sumatera Barat, itu memperkenalkan kehadiran Ustadz Jazir yang menyebutkan bahwa Masjid Jogokarian 20 tahun yang lalu itu sudah memang menjadi masjid percontohan nasional. Jadi begitu Ustadz Jazir selesai mempresentasikan, memperkenalkan Masjid Jogokarian tahun 2005, saya yang orang Pontianak yang maju ke panggung minta nomor kontak beliau. Di awal 2005 itulah kami studi banding dari Pontianak 8 orang, belajar langsung dan menyaksikan. Ini saya masih merinding. Jadi masjid subuhnya itu sama dengan sholat Jumat. Tidak kurang dari 300 sampai 400 orang sholat subuhnya. Nah, alhamdulillah 5 tahun berikutnya wasilah mengamalkan subuh waktunya, masjid tempatnya, Al-Quran kontennya. Alhamdulillah Allah kasihkan rezeki min haitsu la yahtasib, seperti yang diceritakan oleh Bang Cecep. Nah, kita doakan mudah-mudahan ini perdebangan mungkin besok bisa nyampe ke Arafah. Karena hari ini udah tanggal 5. Kita doakan beliau bisa haji di Padang Arafah, bersih-bersih masjid. Dan Toia juga dulu sama, ilmunya sama Ustadz Jazir, karena saya belajar sama Ustadz Jazir ilmu bersih-bersih, ilmu marbot masjid. Ya, kalau Kang Cecep tadi udah satu frekuensi dengan istrinya. Kalau saya nyebut marbot masjid, istri saya cubit saya. Tapi alhamdulillah, karena rizkun karim tadi itu, karena memang perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail supaya melayani orang yang tawaf, melayani orang-orang yang itikaf. Nah, kalau orang mau itikaf kan berarti 24 jam di masjid tuh, tidur di masjid. Ini masih banyak masjid yang tempel di dinding, dilarang tidur di sini. Nah, kita belajar Masjid Jogokarian, masjidnya 24 jam, masjidnya terbuka. Dan memang kami yang orang Kalimantan Barat, orang Pontianak, begitu asing yang namanya masjid itu terbuka. 100% pada saat itu 2005, masjid itu ba'da salat Isya ditutup. Ini yang kata Ustadz Jazir, jadi takmir masjid itu terlalu kreatif. Habis Isya matikan lampu, kemudian tutup masjid, tutup pagar. Padahal keberkahan masjid ini begitu kita buka, pertama memang hati takmir masjid ini memang harus lapang. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Nah, bagaimana keberkahan hati, kelapangan hati seorang ketua umum takmir masjid mau turun langsung bertanggung jawab terhadap satu toilet masjid. Nah, ini yang harus kita belajar dengan Ustadz Jazir. Nah, sekarang kami sangat berbahagia sekali ini. Udah muncul Ustadz Jazir baru dari Sragen. Masjid makan-makan. Dan ini menginspirasi se-Indonesia. Masjid 3M. Ustadz Kusnadi Hwani. Kemarin saya sampai ke Bandung. Masjid Baitul Huda. Ukuran masjid ini bukan masjid. Ukuran surau pun bukan. Hanya ukuran musola dalam komplek perumahan. Ukurannya hanya 7 kali 7. Atas izin Allah, kemarin Ramadan bisa menyiapkan 30.000 porsi makan untuk buka puasa di Bandung. Bahkan ngasihkan Pusdai, ngasihkan Masjid Al-Jabbar. Nah, ini juga kita semuanya balik lagi ke Ustadz Jazir. Jadi Ustadz Jazir ini passive income-nya luar biasa nih.
Dunia udah nampak, apalagi nanti akhirat. Ya Allah Rabbul Alamin, betul-betul maestro masjid Indonesia Ustaz Jazir. Jadi saya barusan dapat duka cita kemarin melihat ada acara hari ini di Masjid At-Thohir. Saya menyempatkan diri bukan untuk menyampaikan ini, menyampaikan perasaan saya yang paling dalam, terima kasih saya yang paling dalam, rasa syukur saya yang paling dalam, karena wasilah belajar Masjid Jogokarian dari Ustaz Jazir langsung, alhamdulillah bisa berbuah di Pontianak, melahirkan Masjid Kapal Munzalan yang alhamdulillah bisa meng-Indonesia juga. Tidak kurang dari 24 titik kawasan wakaf produktifnya, dan gerakan infak berasnya oleh Ustaz Lukman itu lebih daripada 140 kota. Jadi fokus kepada menyiapkan makanan terbaik untuk santri penghafal Quran, anak yatim penghafal Quran di pondok pesantren. Berikan berasnya dari Klaten, dari Sragen, beras gerakan infak beras. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan ini. Kawan-kawan yang berkhidmat ke masjid harus yakin, karena wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Jadi orang-orang yang berkhidmat ke masjid, insya Allah rezekinya unlimited. Amin. Tanpa batas. Harus sabar menjalani prosesnya, harus istiqomah. Kita tidak tahu kapan zam-zamnya itu, kata orang Pontianak, meletup. Tidak tahu kapan. Masing-masing menjalani prosesnya dengan sabar. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ya Pak ya, dan langsung dari Pontianak, dan juga ini masih ada satu lagi perwakilan dari Jakarta. Ini masih terjual juga, Masjid Fatahillah. Ada Buya Yasil ya, Masjid Sandang. Nah, kita nggak tahu tadi apa program pengawasannya masih ada. Kita tanya langsung, Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati guru kita bersama Kiai Jazir, Kiai Kusnadi, dan juga Toya serta Mas Agung. Kami mengenalkan diri dari Masjid Fatahillah Tanah Abang, masjid yang hanya sholatnya 2 waktu, masjid sholat tank. Kami hanya sholatnya zuhur dan asar, karena mengikuti jam tutup bukanya gedung Pasar Tanah Abang. Di atas gedung Blok B Pasar Tanah Abang. Jadi kalau kita hanya berkhidmat dari pagi hingga asar, dan alhamdulillah Allah berikan kepercayaan, Allah amanahkan kepada kami untuk bersamai kemakmuran Masjid Fatahillah. Masjid ini masjid Fasos Fasum yang ada di atas pasar, dan alhamdulillah bisa kami diberi kesempatan untuk mengelola, dan kami banyak belajar dari Jogokarian, dari Real Masjid, dari Al-Falah Sragen, dan juga ke Masjid Munzalan Pontianak, dan salah satunya Masjid Fatahillah Tanah Abang di branding oleh Kiai Lukmanul Hakim Ayahman sebagai Masjid Sandang Indonesia, karena kami mengumpulkan infak sandang dari para pedagang Tanah Abang. Mana baju-baju yang sudah tidak terjual lagi rasanya, mana baju-baju yang masih numpuk di gudang, naikkan ke masjid. Alhamdulillah sudah kami salurkan ke masjid-masjid seluruh Indonesia, ke pondok-pondok pesantren yatim menghafal Quran, ke korban-korban bencana di seluruh Indonesia, dan bahkan di lokasi bencana kami buka namanya Pasar Sandang Bahagia. Belanja sandang cuma-cuma, bayar pakai doa. Ini cukup menghibur kepada para pengungsi yang ditimpa bencana. Mereka diberi hiburan juga, diberi sandang, suruh pilih sendiri sebanyak 3 helai, terserah mau baju mau celana,
Kemudian bayar pakai doa, doakan yang orang berinfak, takmir masjidnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan rezeki berkah berlimpah. Dan juga terakhir Desember kemarin kami mengadakan pasar sandang bahagia di Baduy Mu'alaf, Banten. Alhamdulillah senang banget ya mereka, bahkan Baduy luar yang nggak muslim juga ikut belanja. Dan uniknya orang Baduy tidak mau dikasih, mereka maunya belanja. Kita kasih harga 5.000 satu potong, mau celana, mau baju, mau apa, gamis 5.000. Setelah belanja mereka 15.000, kemudian doakan uang berinfak dan takmirnya. Dananya kami serahkan ke masjid setempat untuk digunakan untuk kemakmuran masjid tersebut. Ini yang amanah yang kami terima. Dan terkait dengan hari ini masjid bersih-bersih, ya, kami juga cukup lama mengikuti kegiatan bersih-bersih ini. Dulu ada namanya Gemas, ya, gerakan membersihkan masjid yang diinisiasi oleh Pak D. Romadianto, ya. Alhamdulillah sekarang banyak juga pelanjutnya, Kang Cecep dan lain-lainnya di seluruh Indonesia. Dan seperti kami pelajari di Masjid Nurjalan, kami diajarkan bagaimana menjadikan masjid tersebut masjid romantis, masjid ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak, ramah tetangga sekitar dan penyandang disabilitas, dan juga masjid bestari, masjid bersih, sejuk, aman, tertib, dan wangi sepanjang hari. Kami berharap setiap muslim yang datang ke masjid tidak mencari toilet dan hidung. Ya, kebanyakan kita pergi ke masjid kebelet pipis, cari toilet pakai hidung. Di mana tempat yang bau pesing, nah disitulah toiletnya. Tapi kalau wangi sepanjang hari, insya Allah jamaah yang mau sholat, mau pipis dan sebagainya, mereka nyaman karena dilayani oleh marbot-marbot yang benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Kami mendukung sekali dengan kegiatan bersih-bersih masjid ini yang diinisiasi oleh Kiai Jazir dan Masjid Jogokaryanya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat kami terus melanjutkan program-program yang diinisiasi oleh Kiai Jazir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jazakallah khairan. Buya Swil, dan pasti banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Ada yang masih pengen nanya? Ya. Oke. Berhubung ini waktunya kita sudah mau zuhur ya, dan kita juga sesuai tagline kita, maksudnya biasanya kan masjid 3M, makan dulu, makan lagi, makan terus. Makanya ini waduh, bubur kacang hijau, es, banyu milih, masya Allah ya. Nah, setelah ini ya kita break sejenak, habis ini kita tutup foto. Setelah itu kita sholat berjamaah, yang musafir sekaligus ijama nanti ya. Habis itu nanti yang akan tanya jawab langsung kepada para kiai, para pembicara, nanti langsung bisa di masjid dengan kondisi yang lebih sejuk lagi. Dan untuk memakmurkan UMKM yang ada di sekitar Masjid At-Thahir ini, nanti makan siangnya diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para teman-teman untuk mau makan masing-masing ya. Iya. Enggak tenang. Oh iya, kita kedatangan tamu satu lagi, Masya Allah, ini tuan rumah dari Bogor ya. Beliau ini situ nggak ada transpek di sini. Kenapa? Nggak ada transpek. Sampah di sana. Iya. Itu teman-teman mau bersih-bersih, ada kantong ini nggak? Transpek ke sana? Apa? Monggo. Plastik hitam gitu loh. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sersaiful. Jadi usaha saya di bidang peternakan, saya nggak bisa panjang lebar karena saya hanya Pak Kiai aja. Jadi saya datang ke sini karena dikabarin Pak Kiai di sini, maka saya mampir ke sini karena
Sudah lama sekali saya nggak ketemu Pak Kiai. Biasanya kalau ke Jogja selalu didongengin sama Pak Kiai. Itu saja Mas Agung. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saiful, terima kasih. Nah, mungkin teman-teman tetap di sini, agak serong kanan sedikit kita, ya. Duduknya tetap serong kanan supaya kita dapat backgroundnya masjid. Nah, mungkin Pak Kiai bisa minta tolong teman-teman kursinya bisa digeserin. Ada. Ya, ini yang satu. Teman-teman, ya, ambilnya dari sini. Terus nanti saya mohon untuk Pak Ferdi untuk memimpin yel-yel kita. Jadi ada foto, ada video. Nah. Oh ini. Terima kasih Mas. Sini. Sini Bud. Kalau nyari-nyari gitu mah gampang. Ya foto sama video. Mumpung